Gue demen nih, ala-ala Rosina Silahi. Gini. Gugatan itu masuk kan sempat kontes sama Kapten. Dirimu melihat ada perubahan di antara mereka berdua. Ini ya, sebenarnya gue tuh nggak enak ya kalau menjawab begini kan, karena kan ini kan bukan gue hanya menjawab apa yang, karena banyak yang nge-DM dan nanya, karena kan podcast terakhir itu di podcast gue hanya menjawab apa yang gue lihat sebagai teman mereka di podcast. Tapi again, seperti gue sampaikan berkali-kali, perkawinan, pernikahan itu bukan hal yang mudah. Saya juga tahun lalu kan juga ibaratnya hajar-hajar juga dengan tantangan dalam pernikahan, ya kan. Dan semua yang sudah kawin juga tahu ya bahwa perkawinan itu bukan hal yang mudah, ya kan. Kalau mudah namanya bukan perkawinan tapi pencitraan, ya kan. Tapi anyway, again yang paling tahu kan adalah si suami dan istri yang menjalani. Saya nggak pakai sepatu mereka, jadi aku nggak tahu what really happened. Bukan peres ya, tapi emang gue nggak tahu karena the last time aku sama mereka berdua itu podcast, aku sampai bikin caption kan on my Instagram, it was a happy day. Kenapa? Karena untuk temen aku yang sudah 20 tahun berteman dari zaman radio, kita berjuang sama-sama untuk bisa masuk TV, pengen jadi artis sama Bekti berdua. Aku tuh 2 bulan yang lalu tuh masih mengunjungi sahabatku ini terkulai lemas, diajak ngomong juga nggak nyambung, dia manggil gue suster, manggil laki gue dokter, inget kan gue ceritain, karena gue pakai baju putih-putih pokoknya nggak nyambung gitu. Tapi hari podcast itu gila ngomongnya tek kan seperti orang di podcast kan, udah ketawa, udah bercanda gitu. Jadi gue tuh seneng banget, mukjizat gitu. Tapi di luar dari itu nggak tahu karena mereka juga kelihatannya juga everything look okay gitu, look normal. Oke. Tapi dia mengakui sebenarnya dia bisa keluar dari rumah sakit dengan penyakit itu, dia gampang emosional. Ya karena gini, kalau menurut gue, kalau orang kalau lagi sakit, badan lagi sakit kadang-kadang suka jadi temperamental, bener nggak? Kalau gue juga kayak kemarin gue lagi sakit menstruasi, itu kan siapa aja gue marahin. Kalau ada wartawan gitu, ini wartawan buat ngentak gitu ya kan? Karena badan kita nggak enak, bener nggak sih guys? Sayang, ya. Jadi ya bisa dimengerti lah, namanya orang tuh kalau lagi sakit tuh pasti moodnya swing kadang-kadang. Cuma sekarang kan yang gue lihat kan ditemenin sama Dila kemarin terapi itu jauh, perubahannya jauh banget gitu. Tapi saya disangka aja nggak 12 tahun menikah. Ya iyalah, gila loh. Tapi kan sekali lagi mas, tidak ada orang menurut aku pasangan yang dari awal menikah pengen bercerai itu kan pasti nggak ada. Cuma kan along the way, again, aku nggak pakai sepatu mereka berdua. Aku nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, apa aja yang sudah diusahakan oleh keduanya. Jadi aku sih menurut aku sedih aja kalau ngeliat netizen tuh kadang-kadang gini. Iya tahu sih, kadang-kadang orang tuh kan pengen berkomentar, orang kadang-kadang juga ibaratnya bentuk perhatiannya kan macam-macam. Cuma kalau misalnya aku tuh kayak waktu aku kemarin deh tahun lalu sama Tyson lagi ada masalah, itu kadang-kadang ngebaca tuh lucu, ketawa. Orang tuh seolah-olah paling tahu semuanya, padahal kan sebenarnya apa yang diasumsikan tuh kadang-kadang tidak semuanya tepat gitu. Jadi makanya aku juga sama Bekti sama Dila juga hanya bisa mendoakan, nggak bisa intervensi karena ini udah urusan dapur, urusan perut mereka berdua. Nggak terlihat katanya terlihat mereka konflik itu ketika bahas asuransi, bener nggak sih Kak? Ada perubahan wajah kalau menurut gue namanya suami istri emang begitu. Kamu sih nggak cerita, itu kan masih biasa kayak orang diskusi ngobrol gitu loh. Karena udah saking dekatnya sudah menyatu suami istri ini kan pasti cara ngobrolnya kan udah luas gitu. Nggak mungkin kayak kamu sih gara-gara kamu, nggak mungkin loh. Karena mereka kan udah sama-sama terus gitu. Dan maksudnya gini, mungkin di saat itu Dila tuh pengennya adalah sharing kan aku ngerasanya begitu kan kayaknya ibaratnya apa-apa pengen ditanggung di podcast ya, pengen ditanggung sendiri sebagai seorang laki-laki, gue bisa handle semua sendiri. Nah Dila tuh bilang, ayo dong lo sharing kalau ada apa-apa kita sama-sama, karena kan suami istri itu sebetulnya tim, saling menyokong, saling mensupport gitu. Dila gelap, Bekti manja, di podcast itu juga berbicara seperti itu. Kalau itu sih gue nggak tahu lebih spesifik langsung ya, cuma kalau di podcast itu yang mereka obrolin adalah sebenarnya mereka tuh senang banget dengan perubahannya sekarang Bekti yang sudah lebih sehat. Tapi kan pasti dari segala hal yang terjadi yang diizinkan Tuhan harus belajar dong. Apa nih lesson untuk pernikahan mereka, untuk mereka secara pribadi. Ya kayaknya aku lihat sih mereka cuma sharingnya seperti itu, pengen lebih kompak. Makanya pas kejadian itu kan aku udah bikin TikTok tuh karena banyak yang nanyain. Itu di podcast tanggal 12 ya podcast ya? Podcast 21. Astagfirullah. 21 sebelum gue ulang tahun 24, 21. Di upload tanggal 26 siang jam 12, dengarnya sore. Ya kalau netizen bilang kakak nggak kaget lah, siapa yang nggak kaget gitu, pasti semua kaget lah. Karena kan kita tidak tahu bagaimana. Tapi melihat gak sih kehilangan Bekti itu yang ngatur Dila? Atau wajar sebagai seorang pasangan kan nggak ngerti. Kalau
Kalau wajar apa enggak nggak bisa dibilang, karena kan tiap rumah tangga beda-beda, nggak bisa apple to apple. Tiap rumah tangga punya cara bekerja beda-beda, punya regulasi berbeda-beda, yang ngejalanin juga beda-beda. Ya nggak bisa diomongin wajar apa enggak, dan aku juga tidak tahu. Tapi lihat keadaan kita sekarang proses penyembuhan tiba-tiba ada berita nggak enak kayak gini kan dia sendiri aja belum melakukan recovery-nya gitu. Ya pokoknya aku dari chat ke adiknya, ya ke Cipta, bilangnya bagaimana kondisi. Aku besok baru mau telepon Lutfi, karena kan di saat ngobrol pasti kan men-trigger lagi untuk ngobrolin, ngebahas gitu. Kalau aku lebih senang, karena kayak kemarin aku juga ada masalah, kadang-kadang males gitu kalau orang tuh langsung reach out, masa kasih aja kesempatan dulu untuk mereka berdua untuk benar-benar berpikir, daripada kita nanya gimana apa segala macam. Biar dia udah tenang dulu, baru ntar kita ngobrol. Tetap mendoakan, tetap mensupport mereka mendapatkan keputusan mereka, bukan hanya untuk mereka berdua ya, tapi mereka berempat, karena kan ada 2 anak juga. Tapi again, aku sih mengajak semua yang sayang sama Bekti, sama Dila juga, dia jangan komen-komen yang ibaratnya menyudutkan, karena kan orang juga kalau misalnya suami istri kalau lagi menghadapi tantangan seperti itu kan sedih pasti gitu. Kadang-kadang kebaca komen tuh gitu yang orang-orang berasumsi tambah sedih gitu. Padahal sebetulnya yang paling tahu, yang paling merasakan kan hanya mereka berdua. Kaget gak sih di seperti di melakukan KDRT Gitu. Aku jangan tahu. Aku nggak tahu kalau soal itu. Pokoknya aku hanya bisa bahas seputar apa yang aku lihat di podcast gitu. Karena kan gini, gue sama Bekti hampir 20 tahun kemarin, tapi kan kita tidak spend every day together mbak, ya kan? Yang lebih kenal Bekti ya keluarga dan juga Dila gitu. Aku kan hanya teman ya. Kalau dia sakit, kita samperin. Waktu aku operasi, Bekti juga nanya, lu gimana? Ya sama-sama gitu. Dan lucunya, sebenarnya tim itu sudah mempersiapkan. Jadi awalnya tuh podcast pengen berdua Bekti. Terus tiba-tiba, oh Dila juga mau, oh Roy bilang Dila juga mau, oh gue dengan senang hati karena kan ibaratnya bisa dari 2 belah pihak gimana sharing cerita, bukan saling gimana ya, tapi journey mereka berdua saat diizinkan Tuhan ada satu bentuk tantangan dalam rumah tangga mereka, yaitu Bekti sakit kemarin. Nah aku tuh udah nyiapin video-video, tau gak sih video reaction? Iya. Jadi kan aku mau Bekti banyak, misalnya kayak dulu aku punya satu acara nge-host, Bekti co-hostnya. Jadi udah disiapin sama tim tuh, kita ngeluarin video, nanti kita reaction, ya Allah Bekti itu sebelum gua angkat rahim, ya Allah Bekti itu sebelum dia sakit kepalanya, kita cerita, jadi kita kayak flashback. Ternyata ngemeng ngobrol bertiga gitu, udah asik udah 1 jam. Terus selesai tim aku bilang, Kak nggak jadi yang video reaction, udah deh, udah seru. Akhirnya jadi podcast itu nggak jadi video reaction, jadinya cerita bagaimana mereka menghadapi tantangan yang kemarin ya, tentang mereka sebagai tim, sebagai suami istri. Mel bilang shock kaget setelah tahu berita ini langsung ngomongnya atau Enggak, cerita doang. Aku memberikan waktu buat mereka untuk bisa berpikir, untuk bisa ngambil waktu untuk mereka. Kalau kegabah-gegaban, ditanyain apa segala macam, pusing lah, udah nggak apa-apa. Yang penting Bekti dan terutama mungkin Bekti, karena Bekti yang mungkin lebih dekat ya, lebih lama berteman sama aku, tahu pasti aku selalu mendoakan Bekti yang terbaik, Bekti juga bisa sehat. Dan Dila juga, aku mendoakan Dila juga supaya Dila juga bisa mendapatkan ketenangan. Karena aku juga kemarin pada saat aku nyampe rumah sakit, waktu Bekti sakit juga melihat bagaimana Dila dan anak-anak dia kecapeannya gitu. Gak adalah suami sakit, istriku kayaknya oh tidak merasa kesakitan juga, kan kita satu sebetulnya gitu. Cuma apapun tantangan itu hanya mereka berdua. Nah, keputusan yang terbaik